Yang sebelumnya. Siap. Belajar gitu. Nah, oke anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan Ibu tentang pemanasan global dan belum itu, ada yang mengingat minggu lalu kita itu belajar apa? Coba ada yang ingat? Pemanasan global itu ada yang tahu isinya apa? Pemanasan global. Suhu bumi meningkat, Ibu. Oke, benar Ibu Putra. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk Putra. Jadi pemanasan global itu adalah suhu di mana suhu rata-rata bumi itu meningkat. Sebentar, Ibu akan mengikuti terlebih dahulu. Kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah tren peningkatan kadar dioksida, dan yang kedua itu tentang mekanisme dan anomali pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu singkatannya EFK ya. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tentang peningkatan karbon dioksida. Nah, Ibu akan menggambar sebuah grafik. Grafiknya itu seperti ini. Nah, di sini ada sebuah grafik. Nah, anggap saja ini suhu karbon dioksida yang ada di bumi kita. Tapi yang di sini itu, yang datar ini, itu merupakan karbon dioksida yang ada pada abad ke-18. Nah, tapi mulai dari abad ke-18 sampai abad sekarang, ada tahu sekarang abad berapa? 20. Ya, sekarang abad ke-21. Nah, di abad ke-21 ini, dari abad ke-18 sampai abad ke-21 ini, terjadi lonjakan yang drastis. Nah, kenapa tuh bisa terjadi lonjakan yang drastis? Jadi ada namanya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu lonjakan yang sangat masif terhadap karbon dioksida yang ada di bumi kita. Nah, apa aja sih yang menyebabkan lonjakan itu? Nah, yang pertama itu adalah ada penggunaan bahan bakar fosil. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini gimana sih Bu itu maksudnya? Nah, seperti yang kita tahu dulu itu kan kendaraan-kendaraan yang dipakai itu kan menggunakan fosil sebagai bahan bakarnya kan sebelum ditemukan energi-energi yang terbarukan gitu. Misalkan kayak dengan bensin karena pengolahan dari sampah atau yang baru lah istilahnya yang terbarukan. Nah, yang kita tahu fosil ini kan salah satunya energi yang tidak terbarukan seperti itu kan. Nah, dari fase ini dia itu saat penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan, dia itu mengeluarkan emisi gas yang sayangnya tidak bisa keluar dari bumi kita ini. Nah, itu menyebabkan salah satu penyebab bumi kita itu semakin pemanas. Nah, yang kedua itu ada aktivitas industri. Yang kedua ada aktivitas
industri. Nah, aktivitas industri ini kayak gimana sih, Bu? Nah, aktivitas industri ini, kalau misalnya kalian ada yang pernah melihat kota-kota kota yang dia tuh banyak industri-industri kayak pabrik-pabriknya gitu, ada pernah lihat? Cikarang. Iya, benar. Cikarang itu kan salah satu kota industri kan, di sana banyak pabrik. Nah, dari aktivitas industri ini, pas waktu pabrik-pabrik yang bekerja ini kan pastinya mereka mengeluarkan gas-gas yang tidak baik untuk bumi kita juga dong. Nah, makanya kenapa aktivitas industri ini sebagai salah satu penyebab dari peningkatannya tren karbon dioksida. Nah, yang ketiga itu ada tentang deforestasi atau penggundulan hutan. Atau penggundulan hutan. Nah, seperti yang kita tahu ya, akhir-akhir ini penggundulan hutan itu sedang marak-maraknya. Ada yang tahu berita penggundulan hutan apa yang lagi hits gitu di kalangan kita? Sawit. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh ya. Salah satu contoh dari deforestasi. Nah, kenapa sih penggundulan hutan itu gak baik untuk bumi kita? Seperti yang kita tahu, hutan itu kan terdiri dari banyak pohon tentunya ya kan. Nah, pohon itu kan sebagai jantung daripada bumi itu sendiri. Nah, makanya hutan itu kan sebagai tempat penyebarannya oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau misalkan hutannya digundurin, berarti nggak ada lagi dong tempat untuk karbon dioksidanya itu untuk diserap kembali. Benar bukan? Benar. Jadi itu ya mengapa tiga hal ini sebenarnya ada banyak hal itu yang menyebabkan, cuman tiga tren ini yang menyebabkan yang bisa dibilang paling meningkat lah, yang menyebabkan peningkatan tren dari karbon dioksida itu. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang mekanisme efek rumah kaca dan anomali dari kaca tersebut. Nah, jadi gue akan menggambarkan terlebih dahulu ilustrasi dari bagaimana terjadinya efek kaca. Dan di bumi kita ini kan terdiri dari banyak gas. Nah, Ibu akan mengambil beberapa contoh. Ada oksigen, ada karbon dioksida, terus ada yang lain-lainnya juga, begitu ya. Nah, matahari ini memancarkan sinar radiasi ke bumi kita. Dia memancarkan sinar radiasi. Setelah dia memancarkan sinar radiasi ke bumi, sinar radiasi itu akan dipantulkan kembali ke keluar angkasa. Tapi tidak semua radiasi itu bisa dipantulkan kembali ke luar angkasa. Ada yang beberapa itu terperangkap di dalam atmosfer ini. Nah, beberapa yang di dalam atmosfer ini akan dipantulkan kembali ke dalam bumi. Nah, setelah dipantulkan ke dalam bumi, gas-gasnya tadi ini akan dipantulkan keluar lagi ke luar atmosfer. Nah, yang dipantulkan keluar kembali ini akan diserap nih. Jadi tidak semua gas-gas itu bisa diserap oleh atmosfer, tapi sebagian lagi ada yang diserap juga di dalam bumi. Nah, gas
yang diserap di dalam bumi ini yang menyebabkan bumi kita ini terasa lebih panas gitu. Karena yang gas-gasnya itu hanya berputar-putar di sekitar sini aja. Seharusnya kan dia dari radiasi matahari dipantulkan ke bumi, harusnya kan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tapi karena adanya efek rumah kaca, ini menyebabkan gas-gas ini tadi itu hanya berputar-putar di sekitar antara atmosfer dan bumi kita. Sampai sini jelas? Oke. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang anomalinya. Nah, di sini kita bagi dua, ada yang namanya alami, ada juga yang anomali. Nah, yang alami ini seperti apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu seperti ini. Jadi, atmosfer yang normal atmosfer yang normal kan sesuai apa yang sudah dijelaskan tadi kan harusnya dia keluar. Dia keluar lagi keluar angkasa seperti itu kan. Nah, tapi yang anomali ini dia ini terperangkap gitu di dalam bumi. Jadi kita tulis di sini atmosfer, kita tulis atmosfer anomali saja. Nah, yang kedua itu ada panas dari gas-gas tadi. Nah, panas-panas ini bisa kita sebut juga dengan inframerah. Nah, panas inframerahnya ini kan dia terperangkap di dalam bumi. Nah, itu kan harusnya yang normal kan dia keluar lagi tuh ke luar angkasa. Nah, tapi kalau yang anomalinya ini, nah ini seharusnya kita keluar. Nah, tapi kalau yang ini merahnya terperangkap. Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang alami ini, Ibu tulis ke samping saja ya. Nah, suhu bumi ini, kalau yang alaminya, suhu bumi itu harusnya normal. Sedangkan kalau yang anomali ini, suhu buminya menjadi panas. Sampai sini, ada yang ingin bertanya? Jelas semuanya? Yes, jelas bukan? Oke, Ibu ada dua. Jadi, misinya ini cepat-cepatan. Bagi yang bisa menjawab, silakan. Nanti Ibu akan menambahkan berada di akhir semester. Seperti itu ya. Oke, untuk soal pertama, ada yang bisa jelaskan secara ringkas bagaimana mekanisme dari efek rumah kaca? Secara singkat saja, ya sepanjang bulan apa yang bisa kalian tangkap gitu? Ayo Bu, Boleh, Putra, ayo. jadi proses terjadi
rumah kaca ialah yang pertama itu adalah ketika panas daripada matahari datang ke bumi itu sudah bersifat sebagai CO2 dan ketika dia sudah mengenai bumi dan mengatur ke arah atmosfer dia tidak bisa menembus yang namanya itu adalah lapisan-lapisan bumi atau lapisan-lapisan ozon sehingga dia terperangkap di dalam bumi dan seiring bertambahnya waktu panas-panas ini akan semakin banyak terperangkap di bumi dan meningkat sehingga terjadi pemanasan. Oke, baik. Putra dapat tambahkan 3 poin ya. Nanti gunakan ibu untuk di air poin. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ibu kan tadi menjelaskan tentang peningkatan apa saja peningkatan tren karbon dioksida. Ada yang bisa sebutkan dan tren apa saja yang sudah disebutkan tadi? Ada survei yang cuma disebutkan saja, tidak dijelaskan. Apa? Manda? Boleh Manda? Peningkatan tren CO2 yang tadi disebutkan, ada penggunaan bahan bakar fosil, ada aktivitas industri, contohnya tadi yang disebutkan pabrik di daerah sekarang yang kita sebutkan, kemudian ada kemunduran hutan. Oke, baik. Jadi Manda dapat 3 poin tambahan ya. Nah, baik, sampai di sini saja pembelajaran kita. Nah, apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang memakan juga? Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Ya? Banyak yang jangan. Ya kita belajar itulah alasannya mengapa Jakarta panas. Nah, Jakarta panas. Baik, jadi begitu ya. Salah satu alasan mengapa Jakarta itu bisa panas itu ada beberapa faktor. Karena dari penggunaan bahan bakar fosil, terus juga ada dari aktivitas industri, dan juga ada kebetulan hutan yang bisa dibilang terjadinya masif. Seperti itu ya. Boleh. Kenapa namanya rumah kaca? Apakah ada hubungannya dengan kaca yang kita pakai beli kaca? Atau seperti apa? Kenapa namanya mesti kaca? Kenapa enggak ya? Yang lain? Baik, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya itu rumah kaca itu bukan rumah kaca yang kita tahu itu yang biasanya simpan tanaman itu. Bukan ya, seperti itu ya. Tapi ini ke bagaimana mekanismenya gitu. Jadi misalkan seperti analoginya, kita di dalam mobil nih, dalam mobil yang yaitu jangan yang dia itu tidak dinyalakan AC-nya, tapi ruangannya tertutup. Seperti itu. Sampai sini paham? Jadi kita di dalam mobil, tapi mobilnya itu tertutup kaca semua, jadi tidak ada udara yang masuk. Mobil yang terbuat dari kaca. Maksudnya mobilnya itu kacanya ditutup semua seperti itu. Nah, karena kaca itu kan tidak terbuka, jadi otomatis udara yang sirkulasi di dalam mobil itu kan hanya udara yang kita keluar dan kita hidupkan, otomatis udara itu terperangkap di dalamnya seperti itu. Cukup menjawab? Masih bingung, Bu. Karena sebenarnya kalau di ruangan yang nggak kaca pun kita kalau tertutup ya panas juga. Jadi kayak yang mobil dengan di dalam ruangan. Jadi lift aja nih kita boleh penuh orang kan ya panas. Jadi apa namanya kok bisa? Saya sih agak cenderung ke apa namanya makna jadi kok rumah kaca gitu, lalu membantu rumah kaca rumah apapun macamnya.
Mungkin itu bisa kita bahas di minggu depan. Waktunya sudah habis ya. Jadi kita akan bahas itu di minggu depan untuk penjelasan kenapa namanya itu efek rumah kaca, bukan efek rumah batu seperti itu ya. Baik, sampai di sini saja. Boleh Romi menutup kelas kita? Kita mulai hari ini.